Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan malam hari ini Anda semua bersama keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pemirsa, di dua sisi malam hari ini kami akan menghadirkan informasi terkait rencana bahwa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat ini akan segera memberlakukan sertifikat vaksin sebagai syarat masyarakat DKI, warga DKI untuk bisa beraktivitas mulai dari kegiatan perekonomian, aktivitas keagamaan, dan juga aktivitas sosial budaya. Namun belum lagi aturan ini dilaksanakan, sudah menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju. Apakah benar syarat vaksin, sertifikat vaksin ini bisa menekan penularan dan penyebaran COVID nantinya? Dan lalu bagaimana efeknya, dampaknya bagi mereka, para pedagang atau para pengusaha yang disyaratkan membutuhkan sertifikat vaksin agar tetap bisa membuka lapangan usaha. Akan kami hadirkan perbincangannya malam hari ini di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, malam hari ini untuk membahas atau mendiskusikan mengenai syarat sertifikat vaksin untuk pelonggaran kegiatan masyarakat di DKI Jakarta, saya sudah mengundang salah seorang pedagang Tanah Abang. Ini ada Mbak Iin Halim yang sudah berkenan hadir malam hari ini untuk berbagi bagaimana pengalaman dan kisahnya selama pandemi berlangsung. Selamat malam Mbak Iin, apa kabar? Malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Iin, mungkin sudah mendengar ya mengenai rencana adanya syarat ini. Setiap warga DKI yang akan beraktivitas, bekerja, pedagang, pembelinya juga nanti harus punya sertifikat vaksin agar bisa beraktivitas. Sudah dengar berita itu? Ada. Sudah dengar ya? Ada. Nah, boleh nggak saya tanya, Mbak Iin sendiri sebagai pedagang di Tanah Abang ya? Tanah Abang. Sudah berapa lama ini? Saya dagang dari 2008. 2008 ya? Berarti kurang lebih 14 tahun, 13 tahun ya? 13 tahun. Selama pandemi, tokonya buka, tutup? Selama PPKM ini saya tutup. Selama PPKM Sekarang juga masih tutup. Masih tutup ya? Nah ini terkait dengan sertifikat vaksin. Setuju nggak sebagai pedagang, Mbak Iin disyaratkan nih harus punya sertifikat vaksin? Tidak. Tidak setuju? Tidak. Boleh tahu nggak kenapa? Karena kalau saya pribadi ya Mbak ya, maksudnya nggak semua orang itu paham akan vaksin. Oke. Nah kalau seandainya kita ada syarat seperti itu kayak agak memberatkan pedagang. Memberatkan pedagang? Tanpa syarat aja, pengunjung sedikit, apalagi kalau pakai syarat. Ini syaratnya tidak hanya penjual nih ya, pembeli juga harus pakai sertifikat vaksin. Jadi keberatan untuk itu ya? Tapi kalau misal menjalankan prokes saya setuju. Menjalankan prokes setuju, oke. Tapi kalau harus ada vaksin, surat vaksin itu agak memberatkan kalau saya pribadi ya. Memberatkannya di mana Mbak Iin kalau boleh tahu? Ya itu tadi, masalahnya nggak semua orang itu paham akan vaksin. Kalau Mbak Iin sendiri sudah divaksin? Saya pribadi untuk saat ini emang saya belum. Oke. Tapi nggak tahu nanti ya Mbak, karena saya juga masih Boleh tahu nggak kenapa untuk ya. saat ini Mbak Iin masih belum mau divaksin itu kenapa? Kenapa untuk saat ini masih belum mau divaksin? Mbak Iin alasannya kenapa? Maksud saya? Ya gimana ya? Apakah karena takut misalnya nggak mau divaksin atau belum paham vaksin itu apa sih fungsinya? Mungkin karena pemberitaan simpang siur ya. Pemberitaan simpang siur, oke. Terus pokoknya saya belum begitu memahami Mbak. Belum begitu memahami, tapi untuk saat ini emang belum. Tapi untuk kedepannya saya nggak tahu. Oke, berarti ada kemungkinan kalau sudah paham mau kalau divaksin. udah paham, insya Allah. Gitu ya. Menurut Mbak Iin, informasi soal vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih belum sampai cukup ke masyarakat berarti ya? Mungkin udah ya, udah. Tapi Itu kan, untuk Mbak Iin sendiri masih kalau belum? saya pribadi,
Kalau saya pribadi itu makanya berita itu terlampau simpang siur sih kalau menurut saya ya. Jadi ada pro dan kontra, ada maksudnya dengan banyak kejadian-kejadian yang bikin kita ya agak takut. Oke. Nah, Mbak In tadi sudah hampir 14 tahun ya berdagang ya di Tanah Abang. Hampir 14 tahun di Tanah Abang. Jualan apa di Tanah Abang? Saya baju dewasa sama muslim anak-anak, sorry. Baju dewasa dan anak-anak. Itu punya kios sendiri atau sewa? Sewa. Kontrak. Selama pandemi berlangsung tetap berjalan. Tetap biaya sewanya jalan? Iya, berjalan. Tapi selama PPKM tutup kan ya tadi katanya? Tutup. Sebelum PPKM sempat buka nggak tokonya? Tutup juga? Tutup juga. Terus biaya sewa itu gimana? Tetap bayar full 100%? Tetap, kita kan per tahun ya Mbak. Tapi kalau misalnya biasanya sih ada kelonggaran dari itu ya, dari pemilik toko ya. Kayak kemarin kan PSBB ya. PSBB itu kita 3 bulan. Tapi itu tergantung dari nggak semua pemilik toko seperti itu. Kalau saya sih dikasih kelonggaran sama pihak punya toko, dikasih kelonggaran sampai 3 bulan. Jadi kita ditambah 3 bulan lagi ke depan. 3 bulan untuk harusnya apa? Potongan pembayaran? Tapi diperpanjang sampai bulan Juni. Oke. Gitu. Itu ada potongan pembayaran atau tetap bayar full? Untuk saat ini ya, tapi kalau untuk servis charge belum tahu ya. Apa aja sih Mbak In kalau boleh tahu untuk operasional kios itu apa aja? Untuk operasional toko yang dibutuhkan? Biaya operasionalnya apa aja selain sewa? Terus uang sewa? Oke, uang sewa. Sama servis charge. Servis charge itu biayanya berapa kalau boleh tahu untuk servis charge-nya? Per bulan bayarnya? Per bulan bayar servis charge-nya? Kalau servis charge itu per bulan. Itu kan listrik sama itu ya Mbak, listrik sama apa namanya, keamanan segala macam itu. Oke. Berapa totalnya yang harus dikeluarkan? Sebulan lah. Kalau untuk service charge, kalau di itu berapa ya? Masih di bawah 1 juta sih ya. Tapi kalau di Tanah Abang itu di atas 1 juta. Dengan kondisi toko tidak buka, sama sekali nggak ada jual beli dong. Bayarnya gimana tuh Mbak In? Nah itu. Ya terpaksa narik. Pakai uang pribadi narik, jadi emang nggak ada pemasukan. Itu sudah berlangsung berapa lama nih harus tetap bayar service charge ini? Selama PPKM ini lah, selama ini PSBB. Selama PSBB tetap harus bayar. Untuk apa ya? Jadi kalau Tanah Abang itu kalau saya pribadi sih ya, selama corona itu turunnya gratis banget Mbak. Oke. Maksudnya perubahan omset kita tuh berkurangnya antara 70 sampai 80%. Sampai 80% ya? Ya karena memang tidak ada jual beli sama sekali, toko nggak buka ya. Pembeli juga nggak ada yang datang. Oke, nah Mbak In, ini malam hari ini kita juga kedatangan tamu ini, ada Wakil Gubernur yang juga bergabung bersama kita. Kalau ada kesempatan Mbak In, ada yang disampaikan mungkin aspirasinya, unek-uneknya, atau mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman pedagang lain, boleh disampaikan. Saya akan ajak dulu Pak Wagub bergabung bersama kita ya. Selamat malam Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Riza, Pak Wagub, dengan Anggi di sini dan di sini juga saya bersama Mbak Iin nih Pak Wagub. Mbak Iin ini seorang pedagang di Tanah Abang. Tadi kita sudah sempat berdiskusi mengenai adanya rencana syarat sertifikat vaksin untuk masyarakat agar bisa beraktivitas. Nah ini kalau pendapat dari masyarakat ini sebagian ada yang keberatan Pak Wagub. Bagaimana nih Pak Wagub ke depannya ini? Untuk menjelaskan bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan, masyarakat harus punya kartu vaksin agar bisa beraktivitas. Yang pertama bahwa pandemi COVID ini sudah berlangsung 1,5 tahun. Ya. Dan kita tidak tahu kapan bisa berakhir. Ya. Untuk itu juga kita tahu bahwa pandemi COVID ini sangat membahayakan. Sudah banyak sekali korbannya yang terpapar virus corona, bahkan yang meninggal sudah banyak sekali. Kalau dulu di awal-awal mungkin kita tidak kenal, sekarang yang meninggal di lingkungan terdekat, bahkan di lingkungan rumah sendiri. Jadi virus ini tidak boleh dianggap enteng. Untuk itu pemerintah mengambil langkah-langkah mengatasinya. Di antaranya adalah dengan penggunaan vaksin untuk meningkatkan antibodi kekebalan tubuh agar kita bisa terhindar dari penyebaran COVID yang dapat mematikan. Dan kenapa akhirnya pemerintah mewajibkan vaksin sebagai salah satu syarat di beberapa sektor, sementara ini masih di sektor lingkungan
pariwisata, artinya restoran, rumah makan, di kafe, di hotel, kemudian di tempat-tempat pariwisata, di kegiatan-kegiatan pernikahan, resepsi, maupun nikah dan lain-lain. Jamnya dibatasi, jam operasionalnya, jumlah yang hadir juga dibatasi. Semua dimaksudkan kenapa perlu ada sertifikat vaksin, supaya kita semakin yakin bahwa kita bisa keluar dari pandemi COVID ini. Beraktivitas Selain dan itu terlindungi juga, begitu ya. vaksin ini penting. Perlu diketahui juga Mbak Anggi bahwa di Jakarta ini alhamdulillah ya, penggunaan vaksinnya sudah mencapai 8.032.264 dosis pertama. Dosis kedua bahkan sudah 3 juta lebih. Artinya dosis 1 dan 2 sudah mencapai 11 juta lebih. 8 juta lebih, kita sudah hampir mencapai target. Target Jakarta itu hanya 8.815.157. Untuk herd immunity ya. Oke, Pak Wagub, maaf saya potong nih Pak Wagub. Nah, nanti ke depannya untuk penerapan aturan sertifikat vaksin ini sebagai syarat untuk kegiatan itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan dosis pertama saja atau harus lengkap dengan dosis kedua, masyarakat baru bisa menggunakan sertifikat vaksinnya? Ya tentu dosis pertama cukup sementara. Ini sekarang sudah 8,2 juta. Ini tadi datanya sudah 8 juta lebih ya. Sementara total seluruhnya 8,8 juta. Dari dalam tidak sampai 10 hari lagi semua warga Jakarta akan mencapai 8,8 juta ya. Sekalipun memang dari jumlah 8 juta ini hampir 30%-an itu warga non KTP Jakarta. Memang kami tidak pernah memilah-milah, memilih-milih siapa saja yang datang kami layani secara baik di sentra-sentra vaksin maupun di puskesmas, di rumah sakit maupun dimanapun. Oke, artinya Pak Wagub, artinya cukup dengan sertifikat vaksin dosis pertama itu bisa menjadi syarat untuk berkegiatan di luar ya masyarakat ya, tidak harus vaksin kedua ya? Pertama cukup sebagai satu syarat untuk dapat mengikuti berbagai aktivitas. Sementara ini masih di lingkungan kegiatan pariwisata yang tadi saya sampaikan, jadi belum diwajibkan di tempat kegiatan lain. Baik, baik. Pak Wagub, nanti kita akan masih lanjut berbincang juga, nanti ada Mbak Iin juga yang ingin bertanya langsung, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami harap Anda masih bersama kami, usai jeda Dua Sisi kembali sesaat lagi. Dua Sisi kami lanjutkan kembali pemirsa, dan juga sudah bergabung lagi dua orang narasumber saya. Di sebelah kanan ada Dr. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Gilbert. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya, dan juga ada Bung Azaz Tigor Nenggolan dari Forum Warga Kota Jakarta. Selamat malam, Bung Azaz. Selamat malam, Mbak. Ya, kita lanjut bincang dulu ya dengan Pak Wagub ya yang masih bergabung bersama kita. Mbak Iin, ini ada kesempatan ini untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Wakil Gubernur. Ada nggak yang ingin disampaikan tadi keluhan Mbak Iin bahwa kita pedagang keberatan harus ada sertifikat vaksin dan lain-lain. Bisa disampaikan langsung ke Pak Wagub mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, Pak. warahmatullahi. Kalau Ya, saya silakan, sih Mbak. pribadi ya Pak, untuk pedagang minta pemerintah kasih aturan-aturan atau kebijakan yang bisa Meringankan apa gimana? Membantu. menguntungkan pedagang lah untuk kita. Bagaimana itu Pak Wagub? Menguntungkan pedagang maksudnya gimana Mbak Iin? Maksudnya Ya, jadi gini, tidak Mbak, memberatkan, Tidak tidak memberatkan begitu pihak Pak pedagang. Wagub. Ya, jadi Mbak Iin, tentu kami akan mengupayakan berbagai kebijakan yang baik bagi semua, termasuk bagi pedagang, ekonomi. Namun demikian perlu dipahami di masa pandemi ini sekarang yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan warga. Kalau tidak sehat, tidak selamat, bagaimana kita bisa berekonomi, bisa berjualan, berdagang. Ya. Namun demikian, sekalipun ada pengetatan di level 4, kami memberi peluang, sudah dibuka rumah makan, warteg, pedagang kaki lima, restoran sudah dibuka. Jadi kami memberi perhatian juga agar pergerakan ekonomi dapat tumbuh, berkembang, dan berjalan. Nah, itulah salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberi kesempatan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak usah khawatir, dan vaksin ini dibuka, dimaksudkan agar kewajiban sertifikasi ini justru
ini akan mempermudah proses kita berekonomi, berdagang, berjualan dan sebagainya. Karena perlu diketahui, Jakarta sudah 8 juta ya. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan target di 8,8 juta vaksin di seluruh pertama Jakarta. ya, Pak Wagub ya. Insya Allah, jadi dosis pertama kita akan mencapai dalam beberapa hari ke-8, 8,8 juta sebagaimana yang telah ditargetkan. Sekalipun memang dari 8,8 juta masih ada warga non-DKI yang juga mendapatkan vaksin yang kita layani. Untuk itu pada kesempatan baik ini kami minta warga DKI yang belum mendapatkan vaksin, segera datangi atau melalui aplikasi Jaki, didaftar, datangi sentra-sentra puskesmas, rumah sakit, tempat-tempat yang menyelenggarakan vaksin di seluruh pelosok Jakarta banyak sekali dan dengan mudah dapat mengikutinya. Sekali lagi, kebijakan ini diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Dan sudah hampir semua, jadi insya Allah tidak akan keberatan karena sudah hampir semua warga Jakarta mendapatkan vaksin. Baik, sebentar Pak Wagub, itu begitu. Jadi untuk agar bisa beraktivitas begitu Mbak In, bagaimana? Tapi gini Pak, maksudnya kalau untuk syarat vaksin itu kayaknya agak memberatkan Kak kalau menurut saya. Tapi kalau misal kita menjalankan prokes nggak masalah sih. Sedangkan tanpa syarat aja, ibaratnya tanpa vaksin, pengunjung sepi Pak. Apalagi kalau pakai syarat. Tapi kalau kita kalau untuk menjalankan prokes saya setuju, nggak masalah. Jadi Bu, selain prokes, vaksin itu menjadi penting untuk memastikan keselamatan supaya tidak mudah tertular dan antibodi kita semakin baik. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting, sekarang itu di Jakarta hampir semua warga Jakarta sudah mendapatkan vaksin. Jadi kalaupun ini diambil sebagai syarat, sebenarnya tidak ada masalah. Karena hampir seluruh warga Jakarta akan mendapat vaksin. Apalagi dalam 10 hari ke depan, hampir 8,8 juta akan tercapai. Jadi mudah-mudahan tidak lama lagi, bahkan seluruh warga Jakarta sudah mendapatkan vaksin. Itulah alasannya kenapa ini diberlakukan, sambil juga kewajiban vaksin ini untuk mendorong warga yang masih belum atau enggan atau malas atau ragu mendapatkan vaksin supaya terdorong, termotivasi untuk segera mendapatkan vaksin, mencari sentra-sentra pelaksanaan vaksin. Oke, Pak Wagub. Nah, nanti untuk kedepannya pengawasannya untuk sertifikat vaksin ini menjadi syarat aktivitas akan seperti apa? Apakah nanti di setiap tempat-tempat perekonomian baik itu warteg, toko, kios dan lain-lain itu harus dijaga atau bagaimana untuk pengawasannya dan implementasinya? Itu kan ada di ini, di gadget, di handphone. Sudah ada nanti sertifikat vaksin ada di gadget, dengan mudah bisa ditemui. Ya. Juga sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi, ya, di aplikasi Jaki dan di aplikasi Peduli Lindungi juga sudah ada. Jadi nggak perlu bawa sertifikat kemana-mana, semua ada di gadget atau di handphone masing-masing. Pak Wagub, ini juga ada 2 narasumber lainnya yang juga akan bergabung berdiskusi bersama kita ya. Bung Azaz tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Wakil Gubernur mengenai syarat sertifikat ini. Kalau Anda menilai ini bisa cukup efektif dan tepat nggak dilakukan untuk warga pelonggaran aktivitasnya? Saya sepakat kalau vaksin itu memang harus gitu ya. Tapi kalau sertifikat vaksin dijadikan syarat secara administrasi, itu jadi menurut saya kurang pas gitu loh Pak Wagub. Ya, jadi karena saya baru dapat nih kiriman. Kemenkes itu pastikan sertifikat vaksin bukan syarat administrasi apapun. Itu yang menyampaikan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Itu sudah direvisi kemarin, Bung Azaz. Katanya tidak, itu hoax katanya, itu informasinya tidak benar. Ya saya nggak tahu, pokoknya kan ini dapat ya, ini satu. Kedua, saya nggak gini. Pernyataannya sebelum PPKM kemarin ya. Makanya vaksin itu yang harusnya tanggung jawab pemerintah. Itu yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah. Gitu loh, itu satu. Kedua, vaksin harus dilakukan, kita kan sudah punya perda COVID. Jalankan saja perda COVID itu gitu loh. Sesuai perda, warga wajib divaksin. Nah, kalau dengan sertifikat jadi syarat, menurut saya ini yang jadi lucu nanti. Jadi semua aturan boleh tidak boleh kecuali bawa sertifikat. Ada sertifikat vaksin. Ini jadi kacau. Jadi Saya lebih memilih prokes yang dijalankan gitu loh. Oke, bagaimana? Karena itu lebih kelihatan. Ya misalnya kita seperti ini gitu ya. Ini kan prokes jalan nih. Ya pakai masker, jaga jarak gitu. Tapi kalau soal sertifikat vaksin atau sudah divaksin, itu soal yang sangat tidak kelihatan gitu loh. Oke, ya, bagaimana Pak Wagub menanggapi ini? Oke, nah, itu satu. Ya, kedua, syaratnya juga kenapa
bicaranya sementara ini vaksin pertama gitu loh. Ya. Padahal vaksin 2 kali saja kan gitu ya. Vaksin itu kan fungsinya menambah. Betul. Dan itu akan efektif kalau setelah 2 kali vaksin gitu ya. 2 kali saja itu kan kita tetap harus jaga prokes. Ya. Nah, jadi menurut saya lebih bagus prokes itu dijalankan, PPKM itu dijalankan dengan baik gitu loh. Ya, baik. Nah, Saya kalau tangkap masalah poinnya. vaksin, pemerintah punya kewajiban edukasi Oke, publik Bung supaya Ajas, mau sebentar. vaksin begitu. Kita minta penjelasan dari Pak Wagub. Bagaimana Pak Wagub menanggapi ini? Ya, jadi penggunaan vaksin itu menjadi penting. Terkait prokes tetap dilaksanakan, tidak berarti sudah berkali vaksin tidak melaksanakan prokes, justru tetap ditingkatkan protokol kesehatan. Yang kedua, sertifikasi itu penting. Semua yang dapat vaksin sudah pasti dapat sertifikat. Tidak mesti harus dibawa-bawa kertasnya, tapi ada di gadget, di handphone. Ya. Yang ketiga, sementara tidak ada masalah di dosis pertama. Nanti ke depan tidak lama lagi, dalam 1-2 bulan ke depan semuanya akan mendapatkan dosis kedua. Jadi ini sambil berjalan, dosis pertama dan dosis kedua. Jadi sekali lagi, vaksin ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Jakarta agar terbebas dari penularan COVID-19. Baik, terima kasih Pak Wagub. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali ke hadapan Anda. Usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi. Di sini sudah bergabung juga Dr. Gilbert. Nah, Dr. Gilbert ini Bang Ajas, Mbak Iin, biasanya kalau saya undang di Dua Sisi ini mengkritisi Gubernur DKI. Tapi sekarang suaranya malam hari ini ternyata mendukung ya kebijakan Pemprov DKI untuk menjadikan sertifikat vaksin jadi syarat masyarakat beraktivitas nih. Bagaimana, Dok? Baik, malam pemirsa. Sebenarnya bukan dalam hal mengkritisi atau mendukung ya, tetapi bagaimana kita kemudian berpihak kepada rakyat. Kami sendiri di DPRD, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan itu sudah dipotong banyak sekali dari income kita per bulan. Mungkin udah dengar kali 20 juta per bulan, dan kita sendiri secara aktif mencari target vaksinasi ke rumah-rumah. Bukan menunggu di lapangan, mencari ke rumah-rumah, dan yang kemudian kita sendiri juga aktif mencari ke sekolah siapa target vaksinasi untuk kemudian divaksinasi. Nah, kalau kemudian kita seakan-akan mendukung, bukan di dalam hal mendukung dalam artian bagaimananya, kita mendukung bagaimana masyarakat bisa terbebas. Untuk masyarakat, oke. Nah, kita melihat bahwa COVID ini adalah penyebab ekonomi terdampak, bukan kemudian ekonomi yang membuat COVID, bukan. COVID yang membuat ekonomi terdampak. Bagaimana kemudian membangkitkan aktivitas ekonomi hanya dengan menangani COVID. Bagaimana menangani COVID ini hanya dengan 3 hal utamanya. 3M, kemudian vaksinasi dan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu sangat mahal. Kita lihat kemarin baru dilakukan 2 minggu aja semua teriak. Lalu kemudian dibuka aktivitas sosial, aktivitas ekonomi pada kelompok yang di bawah. Itu pun kemudian mencari-cari lagi dispensasi mengatakan bagaimana bisa makan 20 menit. Sebenarnya itu maksudnya kan hanya untuk menghalangi jangan kelamaan. Yang penting nggak keluar rumah Ya, lama-lama. kemudian gitu ya. kemudian ada lagi pernyataan kenapa kemudian dikasih sertifikat. Kita tidak dalam hal mendukung demikian, tetapi kita melihat sertifikat ini sebagai instrumen untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat dalam suasana masih tinggi. Yang kedua juga untuk mendorong masyarakat mau dilakukan vaksinasi. Tapi saya potong nih Bung Gilbert, tapi pernyataan gubernur kan jelas sertifikat ini sebagai syarat untuk melonggarkan aktivitas masyarakat ke depannya, bukan membatasi, justru sebaliknya. Sertifikat hanya instrumen untuk mendorong orang divaksinasi. Kita melihat contoh, kita harus belajar dari kondisi di negara lain. Ada 2 negara yang berhasil melakukan pembatasan aktivitas ekonomi dengan ketentuan negaranya sudah bebas, sudah menjalani vaksinasi yang begitu tinggi persentasenya. Yaitu Inggris dan Amerika. Malah sekarang Amerika menerima turis dari luar, tetapi syaratnya di dalam karantina dan divaksinasi. Inggris sudah tanpa masker sekarang. Nah, kita ingin mencapai kondisi demikian. Bagaimana? Syaratnya sama. Kita harus mencapai vaksinasi dengan cakupan sekian persen. Nah, khusus sebentar Mbak, yang tadi, yang 8 juta yang disebutkan oleh Pak Arija, saya kira saya mesti koreksi angka itu. Karena angka itu mengalami campuran dari luar DKI. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub. Ya, ada sekitar 1,8, 1,5 dari Jabodetabek, dari Bekasi, kemudian 0,5 juta dari Banten. Nah, kalau angka ini dimasukkan seakan-akan cakupan kita sudah tinggi, padahal belum. Kita tidak akan berani mengatakan setuju untuk dibuka aktivitas ekonomi kalau cakupan kita tidak mencapai level tertentu.
70% herd immunity adalah perhitungan untuk efikasi vaksin 90%. Yang kita pakai efikasi Sinovac vaksin 51%. ya. Perhitungan secara epidemiologis adalah 100% penduduk kita, total populasi, seluruh penduduk mesti divaksin. Berarti untuk DKI harus 10 juta dulu. Dan tervaksin. vaksinasi kedua. Oke. Ya, Bukan itu dia. vaksinasi pertama, karena vaksinasi pertama tidak memberikan. Berarti tadi Pak Wagub jelas loh menyebutkan Saya bicara vaksinasi secara pertama. ilmiah. Oke, berbeda, tetap berbeda ternyata ya, tetap berbeda. Saya mau tanggapi dulu Pak Gilbert. Gini, tadi secara jelas Pak Wagub mengatakan syarat sertifikat vaksin itu untuk melonggarkan. Ya. Ini kan kontradiksi dengan PPKM. PPKM ini kan pembatasan, pengendalian mobilitas. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau ada kebijakan dengan pengecualian ini menghancurkan. Itu satu. Kedua, nggak semua masyarakat punya gadget. Ketiga, banyak masyarakat Jakarta yang nggak punya NIK itu nggak bisa vaksin, mau vaksin. Masih ada masalah administrasi yang harus dibereskan dulu, begitu. Keempat, banyak masyarakat yang nggak bisa vaksin bukan karena nggak mau, tapi karena hambatan kondisi kesehatan. Nah ini juga harus diperhitungkan. Makanya kalau saya tadi mau mengatakan, loh kok kenapa jadi melonggarkan gitu? Ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip pembatasan. Oke, sebentar gini. PPKM gitu loh. Bung Saya Asas. sedikit tambahkan bisa ya. Sebenarnya memberikan peluang, mengatakan sertifikat ini perlu hanya instrumen. Kalau Sehingga kita instrumen, mendorong untuk artinya dilakukan kalau itu. instrumen tidak boleh jadi syarat. Ya. Tidak Dan wajib yang kedua, begitu. Tidak boleh Dan- wajib begitu. Ada satu hal yang penting Ini juga. nggak konsisten berarti DPRD sama wakil gubernur. Sikap kita adalah hak orang yang kemudian patuh dengan aturan mesti kita hargai. Jangan kemudian mereka kelompok yang patuh dengan aturan kemudian kalah oleh kelompok yang tidak mau patuh dengan aturan. Pak, kalau saya ngeliatnya gini. Karena itu kita sangat mengharapkan masyarakat mau patuh. Nah bagaimana mau patuh? Kalau kemudian dilakukan sertifikasi ini untuk kemudian membatasi aktivitas sosial, kita mendukung sebagai instrumen. Nah, Oke, kalau sebentar. tadi diperbandingkan Amerika dengan Inggris, sangat nggak apple to apple, Pak. Beda. Saya tidak Kalau membandingkan, Amerika dengan Inggris, tetapi itu saya taat. memberikan contoh Ya, karena apa? bahwa ekonomi baru bisa Pengawasannya jalan, dibuka gitu loh. kalau Bentar. kemudian semua divaksinasi. Saya tidak Oke, membandingkan. boleh tahan dulu di sana. Ini tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi agar bisa tetap bergerak Loh, begitu, Bung iya, Asas. Nah. iya. Syaratnya kan menjaga agar tetap sehat supaya Ya. ekonomi bisa hidup kembali, Ya. gitu loh. Nah. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan Pak Wagub, ini untuk melonggarkan. Nah, ini yang saya bilang saya kritik. Ini kan pengecualian yang kacau gitu loh. Ini bahaya justru nanti merasa sudah Sebentar, divaksin gitu kacaunya kan. di mana? Kan ini melonggarkan asalkan sudah divaksin. Tadi walaupun Loh, ya, Pak Wagub vaksin bilang pertama, sertifikat Mbak. Vaksin pertama gitu kan. Nah. Ya kalau memang sudah banyak 8,1 juta beliau bilang ya buat apa dikontrol? Ya kan? Kan sudah hampir semua. Herd community-nya hampir tercapai. Ya tunggu saja sampai herd community tercapai, tinggal prokes dijalankan gitu. Itu dibuat masyarakat itu taat. Saya sudah divaksin 2 kali. Oke, boleh Tapi saya ditanggapi. taat Kenapa gitu harus loh. dikontrol gitu kalau sudah 8 juta? Data 8 juta 32 ribu yang saya lihat hari ini sebenarnya itu harus dikurangi 1,8 yang tadi. Oke, let's say Dan- itu ada sekitar 8 kurang 1,8 sekitar Ya, sekitar 6,2 juta ya. 6,2 itu masih jauh dari target yang ditargetkan di Agustus. Dan kemudian kita mesti melihat efikasi vaksin yang digunakan. Kita masih mempunyai target yang perlu jangka panjang. Sehingga jangan terburu-buru nanti membuka. Itu message pertama. Yang kedua message-nya, jangan masukkan data yang dari luar Jakarta kemari. Oke. Yang ketiga, message yang paling penting, target 77,5 juta target yang kemarin dikatakan itu harus di breakdown, harus diuraikan per RT RW. Klasternya harus sampai ke situ. Kenapa? Kita tidak pernah tahu siapa penduduk yang kemudian sudah divaksin. Yang tahu itu datanya ada 2, Kementerian Kesehatan atau yang lain. Saya melihat ada kesimpang siuran antara PCare dengan Smile. Kita harus mempunyai jelas ini data per penduduk berdasarkan NIK, dan kegunaan NIK itu dibikin walaupun kemudian masalah dengan korupsi kemarin. Tetapi kegunaan NIK yang paling utama saat ini adalah kita punya data yang jelas siapa yang sudah divaksin, di mana tempatnya, dan itu diberikan ke RT RW untuk kemudian mereka tahu ini loh masyarakat saya yang belum. Kalau tanpa diuraikan ke klaster yang lebih kecil, maka kita akan bicara gelondongan provinsi, sementara kecamatan Cakung baru 38, Cawang baru Durensawit baru 33,
yang cakupannya 50% masih sangat banyak. Artinya berbicara gelondongan 8, sekian juta itu adalah absurd datanya. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Wagub nanti begitu bergabung ya. Nah, bagaimana tuh Bung Azaz? Ya, jadi gini, kalau saya lihat informasi yang diberikan gitu dengan background wajib dengan sertifikat vaksin, ya ini menunjukkan bisa membuktikan bahwa ketidakmampuan ya pemerintah melakukan atau melaksanakan mengawasi PPKM itu sendiri sebetulnya. Loh, ketidakmampuannya di mana? Kan kalau kita melihat dia nambah syarat lagi. Kan lucu kan? Nambah syarat ini demi menjaga sebenarnya. Kalau saya dengarkan tadi semua ya, juga Pak demi Wagub. menjaga, Mbak. Ya. Makanya kalau memang benar-benar mampu, itu yang saya bilang ini pengecualian yang melemahkan kebijakan yang sudah ada. Gitu loh. Boleh ke Ancol asal punya sertifikat. Lah ini kan berarti orang nanti bisa bermobilitas lagi kan? Dari rumah ke Ancolnya. Pengecualian yang melemahkan kebijakan yang sudah ada. Iya, Gimana gitu itu loh. Bung Ini kan Gilbert? nggak konsisten gitu loh. Nggak Kebijakannya nggak konsisten. katanya, dengan ada Gini. aturan-aturan sertifikat vaksin ini. Apapun kita melihatnya, saya harus membatasi bahwa kita melihat itu sebagai instrumen untuk menekan mobilitas masyarakat, mendorong masyarakat agar mau divaksin. Contohnya Mbak Ida tadi belum mau divaksin dan segala macam. Instrumen ini kita harus dukung begitu, karena kita tidak punya instrumen dan kemudian kita lihat di Perpres. Kalau tidak salah itu Perpres 14 2021 Itu tidak dikatakan menyebutkan ada sertifikat, reward, hanya wajib di ada masyarakat harus reward divaksin, dan tidak ada punishment sertifikat. di mana Oke. orang yang tidak divaksin kemudian subsidi sosial berupa KJP segala macam di stop. dihentikan. Nah, Itu ya. Tapi ini menarik sebentar Bung Gilbert. Tadi disampaikan Nggak ada sertifikat tidak ada di wajib Perpres sertifikat, itu, hanya Pak. wajib vaksin. Kita loh tidak di bicara Perpres itu. sertifikat. Nah, Saya ini kita mengatakan bicara sertifikat sertifikat di dalam sudut pandang kami. Karena kami juga sudah PDIP melakukan vaksinasi itu sampai nyari orang ke rumah, nyari ke sekolah. Jadi kita betul-betul berjuang. Dan kita secara pribadi pun saya sudah katakan dipotong puluhan juta per bulan per orang. Dan kemudian kita terjun ke masyarakat segala macam. Artinya kita melihat ini sebagai instrumen untuk mendorong. Nah, data yang tadi kita katakan, kenapa saya katakan begitu? Tanah Abang 447% dan itu bukan penduduk Tanah Abang berarti. Istora Senayan berapa ratus persen saya juga nggak tahu. Artinya ada data yang begitu masif datang ke Jakarta yang bukan penduduk Jakarta yang mesti dibuang untuk kemudian Jakarta dikatakan berapa persen. Itu baru Tanah Abang. Kalau Tanah Ade nggak tahu lagi berapa. Nanti kita akan lanjutkan, kita konfirmasi ke Pak Wagub usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia dan juga masih bergabung bersama kami Pak Wagub, Ariza. Pak Wagub? Ya, halo ya, Bang Gi. Ya. Pak Wagub, ini tadi kita sempat berdiskusi di sini menyebutkan tadi Pak Gilbert ternyata masih konsisten nggak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dari PDIP. Dia mengatakan data 8 juta itu yang sudah divaksin untuk dosis pertama itu kan melibatkan atau dimasukkan data yang di luar Jakarta. Harusnya menurut Bung Gilbert tadi ya tidak dimasukkan data-data yang di luar DKI sehingga jelas berapa yang total warga DKI saja. Jadi data DKI Jakarta itu 8,8 juta ya. Dari 8,8 juta sekarang yang sudah divaksin itu sudah hampir mencapai 8,1. Artinya dalam beberapa hari kita akan mencapai 8,8 juta yang sudah divaksin. Namun demikian memang dari 8,1 ini kurang lebih hampir 30% itu warga di sekitar Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor dan lain-lain. Artinya yang murni warga DKI saja berapa banyak Pak Wagub? Ya kurang lebih dikurangin aja, ya kurang lebih dari 30%. Data saya 1,8 juta ya. 1,8 juta itu dari luar DKI. Jadi 1,3 itu dari Bekasi, Jabodetabek, 0,5 atau 500 ribu itu dari Banten. Jadi artinya ini ada dilusi, semacam pengenceran data di DKI. Karena itu target yang kita lihat yang di Tanah Abang 447% itu bukan warga DKI. Kemudian digelondongkan jadi target provinsi. Seakan-akan target provinsi sudah tercapai, padahal belum. Ini saya harus hati-hati menanggapinya. Karena harusnya itu diuraikan ke level RW. Kemudian di RW tahu siapa warganya yang belum sehingga kita tahu target vaksinasi. Ini kegunaannya NIK saya kira. Dan itu jangan kemudian digelondongkan jadi data DKI yang membuat kita terlena. Itu yang agak berbahaya menurut saya. Inputnya, bagaimana Pak Wagub? Data yang kami sampaikan 8,1 juta data yang sudah divaksin di DKI Jakarta. Ya.
bukan seluruhnya warga Jakarta. Kita tidak boleh lagi membedakan, bahkan zonanya tidak kita bedakan, apalagi warganya. Jakarta, non Jakarta, siapa saja dari Irian, Papua, dari Aceh yang kebetulan ada di Jakarta mau divaksin boleh. Bahkan orang luar negeri juga boleh. Jadi ini masalah urusan kemanusiaan, kita tidak membedakan. Kemudian yang kedua, memang belum semua warga Jakarta, dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, warga Jakarta akan semua. Jadi kalau 8,1 hari ini dikurang 1,8, itu artinya untuk mencapai 1,8 itu hanya bisa dipenuhi dalam waktu yang beberapa hari saja. Jadi dalam bulan ini insya Allah tidak lama lagi kita akan menyelesaikan 8,8 plus kekurangan warga Jakarta yang belum divaksin. Baik, dengan cara sekarang itu RT RW sudah menyisir, setiap RT RW menyisir warganya untuk segera divaksin. Bahkan tidak sedikit RT RW yang membantu menuliskan sertifikat data, sertifikat sudah diisikan, kemudian nanti tinggal dibawa, nanti dilaksanakan vaksin, kemudian bisa mendapatkan vaksin. Jadi sekali lagi RT RW sudah sangat proaktif membantu. Jadi kalau memang ada 1,8 itu betul sekali, karena kita di Pemprov ini tidak ingin membedakan Jakarta non Jakarta, semua kita lain secara baik. Namun demikian kita akan menyisir warga Jakarta yang belum. Dan insya Allah dari awal sebelumnya akhir tahun ini kita akan lebih cepat, dalam 1 bulan ke depan insya Allah seluruh warga Jakarta insya Allah sudah divaksin. Baik. Nah sekarang ini Pak Wagub, ini karena tema kita ini sangat menarik ya, bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini ada juga suara-suara masyarakat yang juga kita kumpulkan dari media sosial. Kita akan saksikan bersama Bung Tigor dan Bung Gilbert dan juga Pak Wagub. Ini salah satu dari komentar warga dari Twitter yang kami kumpulkan. Ya, komentarnya, ya tapi untuk yang baru sembuh COVID kan nunggu minimal 3 bulan dulu untuk vaksin. Jadi bakal ada orang-orang yang memang berhalangan vaksin. Bijaknya setelah vaksinasi mencapai 80% baru diterapkan dan juga sosialisasi. Begitu. Yang kedua, selanjutnya vaksin jangan memaksa dan dipaksakan. Setelah kena COVID-19 itu berarti mempunyai herd immunity alami. Maksudnya antibodi atau antibodi alami kali di sini ya. Dikaji ulang peraturannya. Di negara lain tidak ada tuh yang memaksa mau vaksin atau tidak, apalagi kita negara berdasarkan Undang-Undang 45. Ya, satu lagi. Saya kurang setuju dengan wacana ini. Apakah sudah dipertimbangkan kami-kami yang tidak bisa vaksin karena faktor kesehatan, punya darah tinggi, alergi obat dan lain-lain yang memang oleh vaksinator dinyatakan tidak bisa divaksin. Pak Wagub, boleh ditanggapin ini suara-suara dari masyarakat? Ya, yang pertama ya, tadi soal dipaksa, kami tidak pernah memaksa, tapi kami ini menganjurkan dan mendorong agar seluruh warga divaksin. Karena kami pemerintah tugasnya melindungi seluruh warga. Jadi yang kami yakini baik benar, tentu kami akan dorong, kami motivasi, kami fasilitasi, kami bantu agar segera divaksin, tapi tidak dipaksa. Yang kedua, terkait tadi dibandingkan negara lain, semua negara di dunia berupaya agar seluruh warganya divaksin. Tidak ada negara di dunia yang tidak mendorong warganya divaksin. Bahkan negara-negara lain sudah banyak yang lebih baik dari Jakarta angka presentasi vaksinnya. Jadi sekali lagi ini upaya kerjasama kita semua untuk memastikan seluruh warga segera divaksin. Kemudian tadi bagi yang tidak boleh divaksin, ada yang sakit, ada yang ibu hamil, komorbid, betul ada syarat, ada ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan. Tentu nanti kita akan mengeluarkan satu regulasi, satu surat, satu tanda bahwa yang bersangkutan memang tidak bisa divaksin karena ibu hamil, karena sakit dan lain sebagainya, atau juga tadi karena baru saja sembuh dari COVID setelah 3 bulan kan baru boleh. Tapi semua ini kita upayakan yang terbaik. Prinsipnya negara, pemerintah berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan dan juga tidak pernah memaksakan. Semua yang kami yakini baik kami akan dorong, kami layani, kami motivasi, kami berikan informasi, penjelasan dan semuanya. Dan kami meyakini bahwa semua kebijakan yang dibuat ini untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan seluruh warga. Ya, pertanyaan selanjutnya, apabila nanti memang aturan ini dijalankan, sertifikat adalah syarat,
apakah kedepannya akan ada sanksi bagi mereka yang melakukan kegiatan, aktivitas ekonomi, keagamaan, sosial budaya, tapi tanpa sertifikat vaksin? Ya tentu itu nanti menjadi pertimbangan. Semua kebijakan yang diambil itu idealnya harus ada reward and punishment. Jadi ada kesan penghargaan bagi yang melaksanakan dan harus ada yang diberikan sanksi bagi yang melanggar. Itu satu yang normatif, satu yang normal. Tentu tidak bermaksud mencari kesalahan atau membuat orang jadi salah, jera dan sebagainya. Semua kita maksudkan untuk kepentingan baik. Jadi sekali lagi kebijakan yang diambil untuk kepentingan kita bersama. Tentu ada reward and punishment, ya. Namun sanksi yang diberikan tentu tidak akan memberatkan warga Jakarta. Oke, Bung Azaz, Pak Gilbert ada yang ingin disampaikan juga? Gini, Oke, Bung Azaz. Pak Wagub, menurut saya juga harus hati-hati nanti membuat kebijakan ini. Ya, Hati-hati. karena ini kebijakan harus ada payung hukumnya apa. Ya, jangan nanti buat kebijakan tidak punya payung hukum. Ya, ini juga bahaya, nanti bisa dipersoalkan di uji material kebijakannya karena nggak ada peraturan di atasnya mewajibkan ini kan sertifikat dari vaksin. Perpres dan ada Inmendagri. Belum ada mengatakan wajib dengan sertifikat syarat administratif dengan sertifikat vaksin. Tapi wajib vaksin itu ada, gitu ya. Jadi harus dibedakan, gitu loh. Jadi ini harus hati-hati. Tidak ada dikatakan dalam Perpres maupun Undang-Undang Nomor 6 itu syarat dengan sertifikat vaksin untuk mobilitas gitu loh. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini jadi lucu, jadi kontradiksi, ya. Pengendalian, pembatasan mobilitas, ya, pembatasan sosial yang dilakukan, jadi hancur karena apa? Syarat sertifikat vaksin. Dia bisa bepergian jadinya. Oke, lebih kepada payung hukum untuk syarat sertifikat vaksin. Sama konsistensi. Dan kan pembatasan sosial tadi kan? Oke. Silakan Pak Wagub. Tadi disampaikan Bang Tigor bahwa betul ada wajib vaksin. Sertifikat itu kan turunan sebagai tanda saja, bukti saja bahwa yang bersangkutan sudah vaksin. Dulu kita awal-awal sebelum ada vaksin kalau ingin keluar kota harus ada PCR. Buktinya apa? Ya udah, bukti surat keterangan sudah di PCR. Nah, sekarang orang yang sudah divaksin buktinya apa? Ya sertifikasi vaksin itu ada yang dalam bentuk kertas, ada yang dalam bentuk QR code, ada yang di gadget atau di handphone kita masing-masing dalam bentuk software. Jadi itu sebagai tanda saja bahwa yang bersangkutan sudah divaksin. Yang paling penting sudah divaksin. Tadi yang ditanyakan Bung Azaz. Payung hukumnya Pak Wagub, ada nggak? Bisa nggak ditunjukkan payung hukum bahwa sertifikat vaksin bisa dijadikan syarat administrasi dalam tata kelola birokrasi? Itu coba, saya minta payung hukumnya apa gitu, di mana itu dimuat gitu loh. Ya kan memang seperti betul, orang umpamanya ada, gitu loh. Sudah bisa mengemudi, apa buktinya? Ya punya SIM, identitas, KTP. Kalau diperbankan juga ada ATM, buku bank. Kan kalau di undang lalu lintas memang dikatakan pengemudi harus punya SIM, gitu loh. SIM A, SIM B, SIM C itu ada Pak. Terakhir Pak Gilbert gitu loh. menambahkan. Baik, makasih. Saya pikir di sini masalahnya adalah masalah kesadaran ya. Jadi kalau kita semua berharap selalu harus ada payung hukum, kita tidak akan bisa bekerja karena untuk memproduksi payung hukumnya itu butuh waktu berbulan-bulan, sedangkan proses ini butuh waktu dalam waktu singkat mesti dikerjakan. Kita sama-sama mengerti. Kita mengerti sekali bahwa ini masyarakat mungkin mau mengharapkan semacam ada kepastian. Kita dalam hal ini membutuhkan masyarakat dewasa yang sadar untuk mendukung pemerintah. Kapan lagi kita bekerja buat pemerintah kalau dalam suasana ini pun kita selalu mengharapkan semuanya itu betul-betul mesti sesuai apa yang kita mau. Itu tidak akan bisa. Bahwa kemudian ada masalah komunikasi di sini, kita tahu bahwa memang cukup berat ini masalah komunikasi. Jangankan pemerintah dengan kita, suami istri aja komunikasi bisa tidak nyambung begitu. Jadi di dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat kita harapkan dikatakan makan 20 menit ya batasi diri. Baik Bung Gilbert, ini sebenarnya menarik lagi dibahas, cuman sayang sekali waktu kita terbatas. Saya apresiasi, terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Waktu sudah habis Mbak In, sayang sekali, dan juga Bung Gilbert, Bung Azaz, Mbak In, Pak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Intinya adalah semua aturan dijalankan agar masyarakat bisa beraktivitas, kesehatannya juga tetap terjaga, ekonominya juga tetap bisa berjalan. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.